Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masuk penjelasan untuk chapter 3 dari mata kuliah kompetensi dan karir. Nah, untuk pembahasannya, materi hari ini mengenai peran manajer dalam pengembangan karir. Nah, selain peran manajer sebenarnya ada juga peran perusahaan untuk pengembangan karirnya, untuk pengembangan karir karyawannya. Nah, untuk peran manajer, menurut Leibowitz and Scholesberg tahun 1981 menyatakan bahwa peranan pengembangan yang dilakukan oleh manajer akan bisa optimal apabila peranan itu dilaksanakan setiap hari dengan cara berinteraksi dengan karyawannya. Ada 9 keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai komunikator, konselor, advisor, coach, mentor, sebagai advisor, sebagai broker, juga sebagai referral agent dan advocate. Jadi seorang manajer itu harus selalu bisa berinteraksi dengan karyawannya atau dengan stafnya. Karena di sini peran manajer itu ada 9 menurut Leibowitz dan Scholesberg, yaitu sebagai komunikator yang mengkomunikasikan, sebagai konselor yang bisa diajak bicara lah, lalu advisor, seorang yang bisa menjadi advisor, juga sebagai coach, pelatih, sebagai mentor, juga advisor, pemberi nasihat, sebagai broker, perantara, dan referral agent. Referral agent itu sebagai, jadi jika ada sesuatu yang ditanyakan mengenai karyawannya itu adalah manajernya, dan sebagai advocate. Selanjutnya, penekanan yang berkembang kemudian adalah manajer harus menyediakan jasa pengembangan karir dan membantu karyawannya. Jadi si manajer juga harus bisa menyediakan atau harus tahu step-step tahapan untuk pengembangan karir setiap karyawannya. Jadi konsekuensinya hal ini sangat ditentukan oleh pada gaya kepemimpinan manajer dalam organisasi yang bersifat otokrasi dan mendorong munculnya tanggung jawab pribadi karyawannya. Jadi si manajer itu harus bisa mendorong si karyawan itu agar dia punya tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawab terhadap pekerjaannya, SOP-nya, terhadap apa yang stafnya atau apa yang karyawan lakukan atau kerjakan. Dan ketika kita merasa gaya kepemimpinan sang manajer sangat nyaman dengan kita akan secara tidak sadar itu kita akan menjadi lebih bertanggung jawab akan pekerjaan kita. Untuk mendorong manajer berubah dan mengembangkan peranan yang dibutuhkan mereka, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan cara memberikan contoh dalam perilaku yang merefleksikan pemahaman mengenai apa yang dinamakan dengan pengembangan karir dan manfaat yang bisa didapat dalam organisasi. Jadi si manajer ini harus jadi contoh. Jadi ketika kita melihat seorang manajer, kita bisa melihat, oh saya pengen menjadi seperti dia. Nah, untuk menjadi seperti dia, apa yang harus dilakukan itu juga harus tahu. Lalu manfaatnya untuk kalian apa jika kalian menjadi seorang manajer. Lalu setelah menjadi manajer, apa yang bisa kalian capai. Nah, itu juga manajer harus bisa memberikan advisor atau menjadi mentor untuk kalian. Menurut Hal Bose tahun 1995 bahkan menyarankan para manajer membutuhkan kondisi terancam untuk mengambil pandangan yang lebih strategis dari suatu pengembangan, khususnya ketika hal ini memunculkan potensi karyawan yang tinggi untuk area bisnis yang lain. Jadi ada beberapa manajer yang dia sangat tegas. Nah, ketegasannya itu sebenarnya bukan menakut-nakuti atau apa, tapi biasanya karyawan itu jika dalam keadaan merasa terancam atau keadaan di mana kalian merasa wah ini deadline-nya tinggal berapa hari lagi, deadline-nya besok, itu biasanya kalian lebih giat atau lebih cepat mengerjakan proyeknya daripada semisal
manajer yang baik, nyantai dan lain sebagainya, tapi kaliannya malah sama-sama ikut nyantai. Pada sisi lain, menurut Legge 1996 menyatakan bahwa stick approach digunakan oleh para manajer, yakni berkaitan dengan munculnya suatu kesempatan di mana mereka dapat menerapkan dan memasukkan perilaku baru yang tidak mungkin bisa terjadi jika mereka merasa tidak ada pilihan terhadap perilakunya, atau jika mereka tidak merasa adanya sebuah hasil positif yang dicapai. Jadi stick approach itu pendekatan yang stick, pendekatan yang uh, terus mendekati kalian dan juga tegas. Jadi hampir sama dengan kondisi terancam, tapi kalau kondisi terancam itu kan terlalu ekstrim. Nah, ini ada stick approach, jadi pendekatannya lebih halus tapi lebih tegas. Jadi kalian merasa ketika diberi project dengan aturan bla 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 bla, itu kalian akan tahu tahapan yang harus kalian lakukan dalam project tersebut atau dalam menyelesaikan project tersebut. Nah, lalu ada dukungan top management. Ini studi dari Garapan mengungkapkan di antara sekian banyak manajer, hanya 50% dari manajer senior yang memberikan dukungan terhadap pengembangan karir karyawannya. Dan menurut Guterres tahun 1986 juga menekankan kelaziman sikap negatif antar para manajer, menjelaskan bagaimana pandangan mengenai pengembangan karir yang sangat mahal dan memakan banyak waktu. Jadi 50% sekarang ini 50% manajer itu cuek. Kenapa? Karena untuk mengembangkan karir seseorang itu butuh waktu dan butuh proses, dan itu juga kenapa sangat mahal, karena untuk mengembangkan karir seseorang itu kan harus mengupgrade skill dan lain sebagainya, dan untuk mengupgrade skill kita memerlukan pelatihan, mengikuti seminar dan lain sebagainya, dan itu biayanya tidak sedikit. Makanya kebanyakan perusahaan di Indonesia malahan kebanyakan ketika menjadi karyawan ya udah karyawan aja gitu, tidak ada pengembangan karir ke depannya, karena yaitu sebagian besar manajer merasa itu sangat mahal lah, dan buat apa, karena jangka waktunya panjang. Nanti juga kalau kalian sudah waktunya naik jabatan, itu kan naik dengan sendirinya. Nah, itu beberapa manajer berpikir seperti itu. Lalu banyak penulis sudah menandai kebutuhan untuk sebuah tingkatan manajemen yang sesuai dari dukungan manajemen untuk pengembangan karir sebagai syarat mutlak untuk memastikan partisipasi yang efektif. Ini menurut Hirsch et al. Tahun 95 dan Skein tahun 1978. Tetapi beberapa studi yang muncul hanya dari Maurer dan Tarulli 94 dan Noe dan Wick tahun 91 menunjukkan bahwa dukungan supervisor itu adalah sebuah faktor kunci lingkungan yang mempengaruhi partisipasi. Jadi sebenarnya dalam kenyataannya ketika kita mendapatkan dukungan dari atasan kita, dari manajer atau dari supervisor kita, itu kita akan menjadi merasa aman, dan dengan keamanan tersebut kita merasa kita lebih senang berpartisipasi bersama dengan manajer A atau manajer V atau supervisor A, supervisor B, karena kita merasa nyaman dan kita juga punya tanggung jawab sendiri. Otomatis kita merasa oke, saya ikut manajer A dan oke, saya harus tanggung jawab dengan pilihan saya. Itu jadinya kitanya sadar sendiri. Manajer menunjukkan pada tingkat yang lebih tinggi mengacu pada kepuasan dan komitmen dengan organisasi. Ketika mereka mempunyai lebih banyak kesempatan diskusi dengan para supervisor mereka mengenai masalah karirnya sebagai tambahannya. Jadi ketika kita mempunyai kedekatan dengan manajer atau supervisor, lalu kita merasa si perusahaan juga memberikan step-step untuk pengembangan karir kita di dalam perusahaan tersebut, itu dengan sendirinya kita akan mempunyai komitmen terhadap organisasi tersebut atau menjadi loyal. Jadi kita walaupun misalkan gajinya sedikit, tapi dengan suasana kantor yang sangat menyenangkan atau sangat nyaman, itu kita dengan sendirinya pasti akan loyal pada perusahaan tersebut.
Secara pasti, Caravan tahun 1993 meneliti berbagai organisasi Irlandia dan menyatakan bahwa perlawanan dan resistensi manajer terhadap pelatihan dikaitkan dengan pengalaman pribadi, dan para manajer sering tidak menguasai pengetahuan tentang lingkup dan nilai pengembangan dan pelatihan. Jadi di Irlandia banyak manajer itu yang melakukan perlawanan karena mereka sendiri tidak tahu akan untuk apa sih pelatihan, untuk apa pengembangan karir. Yang penting kan kerja kerja kerja. Nah, hal itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Di Irlandia itu banyak hal, bukan hanya di Irlandia, di Indonesia juga banyak hal seperti itu. Jadi pelatihan dan lain sebagainya tidak diingatkan, atau nothing tulus lah, biarin dia ikut atau tidak itu bukan masalah saya. Nah, kebanyakan sekarang manajer itu seperti itu. Ada beberapa hipotesis. Yang pertama ada hipotesis H1A. Ini ada perbedaan dukungan manajemen antara toko retail, yang ini contoh ya untuk hipotesis H1A ini. Ada perbedaan dukungan manajemen antara toko retail yang dipimpin oleh lulusan S1, D3 atau SMU yang mengikuti program pelatihan model in class dengan toko retail yang dipimpin oleh lulusan S1, D3 atau SMU yang mendapat program pelatihan model learning by doing. Jadi ada beberapa model pelatihan. Ada model in class, juga ada model learning by doing. Jadi untuk model in class dan learning by doing ini memiliki perbedaan dari segi kepemimpinan. Lalu ada H1B. Ini ada perbedaan sikap manajemen antara toko retail yang dipimpin oleh lulusan S1, D3 atau SMU yang mengikuti program pelatihan model in class dengan toko retail yang dipimpin oleh lulusan S1, D3 atau SMU yang telah memiliki pengalaman kerja akan tetapi tidak mendapat program pelatihan model learning by doing. Nah, kalau tadi H1A kan mereka mengikuti model learning by doing juga yang mengikuti model in class. Nah, kalau H1B itu si gaya kepemimpinannya itu didapatkan berdasarkan pengalaman kerja si atasan. Lalu ada hipotesis H2. Ini ada hubungan positif antara kepuasan karir karyawan dengan dukungan dari pihak manajer toko terhadap karir mereka. Jadi ketika si karyawan atau si staff itu merasa puas dengan jenjang karir yang ada di organisasi atau di toko tersebut, maka akan ada hubungan yang baik antara karyawan dengan manajer toko tadi, dan tentu saja itu akan meningkatkan loyalitas dari karyawan tersebut. Kepuasan karir dipilih sebagai ukuran yang dihasilkan oleh program karir yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan tingkat kepuasan karir karyawan dalam organisasi. Dan menurut Greenhouse DKK 97 dalam penelitiannya menunjukkan temuan di mana tingkat kepuasan karir karyawan akan membawa kepada peningkatan komitmen karyawan terhadap perusahaannya. Dan menurut Gattiker dan Larwood tahun 1988 mendefinisikan kepuasan karir sebagai tanggapan yang dipicu karena adanya respon karyawan terhadap karir dan pekerjaan tertentu. Dan menurut Arthur 1989 menggunakan 3 pendekatan berbeda dalam mengukur kepuasan karyawan. Ukuran kepuasan yang digunakan bersumber pada berbagai tingkatan dan orientasi mereka terhadap masa lalu, masa depan, atau orientasi untuk saat ini. Jadi ingat, kepuasan karir seseorang itu dilihat dari program apa saja yang ada di perusahaan tersebut untuk pengembangan karir karyawannya. Jadi semakin puas karyawan itu, komitmen karyawan akan semakin tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke chapter 4. Oke, sebentar. Mungkin kita sudahi dulu chapter 3 ya. Lalu kita sekarang lanjut ke chapter 4.
Untuk chapter 3, jika ada pertanyaan kalian bisa langsung hubungi lewat WhatsApp atau WhatsApp group. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.